Kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan cara mengukur GCS. Alat-alat yang dibutuhkan antara lain ada alat tulis untuk mencatat, lalu ada kertas catatan, lalu ada pen light. Setelah itu kita menuju ke pasien menjelaskan tujuan dan maksud tindakannya. Setelah itu kita menjaga privasi pasien dengan menutup jendela, kordennya juga, lalu kita menghidupkan lampu sebagai penerangan. Sebelumnya kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita menuju ke pasien. Dalam memeriksa GCS sendiri ada 3 penilaian. Yang pertama adalah menilai bagaimana respon matanya dengan nilai maksimal adalah 4. Yang berikutnya adalah bagaimana menilai respon berbicaranya dengan nilai maksimal adalah 5. Lalu untuk menilai respon geraknya adalah dengan nilai maksimal 6. Jadi jika nilai yang terbaik didapat adalah 456, maka menunjukkan bagaimana pasien dalam keadaan baik secara kondisi sadar. Untuk respon matanya dengan nilai maksimal 4 adalah dengan cara jika kita menanyakan kepada pasien seperti "Selamat pagi Pak, bagaimana keadaannya?" Lalu pasien membuka mata secara spontan, maka kita bisa beri nilainya adalah 4. Sedangkan jika kita ke pasien dan pasien tidak ada respon, kita bisa meminta pasien untuk membuka matanya, lalu akan kita beri nilai 3 jika pasien buka matanya. Lalu jika pasien tidak ada respon sama sekali, kita berikan rangsangan nyeri. Kita dapat gunakan ballpoint untuk merangsang nyerinya pada pasien. Jika pasien kita beri rangsang nyeri pada ujung kukunya dan pasien buka mata, maka kita bisa beri nilai 2. Akan tetapi bila pasien tidak ada respon sama sekali, maka nilainya adalah 1. Dalam menilai respon berbicara pasien, ada 3 pertanyaan yang akan diajukan. Yang pertama yaitu nama. Nama di sini bisa kita tanyakan siapa pengantarnya pasien di tempat ini. Lalu kita bisa tanyakan juga nama dari pasien tersebut. Yang kedua adalah kita menanyakan tentang tempat. Tempat di sini kita bisa tanyakan apakah pasien tahu di manakah lokasi sekarang. Lalu yang ketiga adalah mengenai waktu. Waktu di sini kita bisa menanyakan apakah pasien tahu sekarang ini pukul berapa ataupun kondisinya apakah pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Setelah pasien menjawab, kita bisa melihat bagaimana responnya. Jika pasien bisa menjawab semua pertanyaan tersebut dengan benar, maka kita akan beri nilai 5. Jika pasien tampak kebingungan dalam menjawabnya, maka kita akan beri nilai 4. Sedangkan jika pasien berbicara kacau atau tidak jelas, maka kita akan beri nilai 3. Jika pasien tidak merespon dari pertanyaan yang kita ajukan, kita berikan respon nyeri. Kita berikan respon nyeri pada ujung kukunya. Lalu jika pasien merintih atau mengerang, maka nilainya adalah 2. Jika pasien setelah diberi respon nyeri tidak ada jawaban sama sekali, maka nilainya adalah 1. Untuk penilaian ekstremitas, kita bisa lakukan dengan nilai maksimalnya adalah 6. Kita bisa meminta pasien untuk menggerakkan salah satu ekstremitasnya, ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Misalnya, "Pak, Bu, bisa minta tolong gerakan tangan kanannya Pak, diangkat ya." Jika pasien mengikuti perintah, maka kita bisa memberikan nilainya adalah 6, nilai maksimal. Misalnya jika pasien tidak mengikuti perintah, kita bisa berikan respon nyeri. Kita lakukan pada kuku jarinya, kita berikan respon nyeri dengan menekannya dengan ballpoint. Jika respon pasien adalah saat kita beri tangan kiri, respon nyerinya, tangan kanan pasien memukulnya, maka kita bisa berikan nilai 5. Sedangkan jika saat tangan kirinya kita beri respon nyeri, maka dia melakukan menjauhi respon nyeri tersebut, maka kita bisa beri nilai 4. Lalu jika saat kita beri respon nyeri pada tangan kirinya, lalu pasien menekuknya ke dalam, maka kita bisa beri respon nilai 3. Saat kita beri respon nyeri pada tangan kirinya, lalu kondisi pasien adalah memutar atau menekuk
tangannya, maka kita bisa beri respon nilai 2. Saat kita beri rangsang nyeri tetapi pasien tidak menggerakkan sama sekali ekstremitasnya, maka kita bisa beri nilai 1. Untuk berikutnya, kita datang ke pasien membawa alat-alat yang diperlukan, pen light, alat tulis. Permisi, selamat pagi Bu Sukma. Perkenalkan, nama saya Beni yang bertugas pada hari ini. Saya mau mengecek kondisi Ibu ya. Permisi ya Bu, saya cek matanya. Kita gunakan pen light untuk mengecek bagaimanakah besar pupilnya. Kita bisa sesuaikan. Untuk ukuran pupil nomor sendiri ada 2-3. Kita lakukan secara cepat saja. Permisi ya Bu, saya buka. Terus kita cek, nilainya adalah 3. Terus mata satunya lagi kita buka. Kita nilai matanya juga 3. Berarti kedua pupil adalah sama besarnya. Lalu kita bisa tanyakan 3 pertanyaan untuk menilai bagaimana respon verbalnya. Bu Sukma, hari ini tadi kesini diantar oleh siapa ya Bu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Bu Sukma tahu nggak sekarang ada di mana? Enggak. Nggak tahu ya. Terus Bu tahu nggak sekarang ini pagi, siang, sore atau malam Bu? Oh ya. Setelah itu Bu bisa minta tolong ya Bu, angkat tangannya Bu, ditahan yang sebelah kanan. Kita nilai bagaimana respon geraknya. Bisa turunkan Bu. Jika pasien mengikuti perintah, berarti kita bisa beri nilai maksimal. Minta tolong yang tangan kirinya Bu, angkat tangan Bu. Ya, taruh. Lalu kita bisa minta kaki ekstremitas bawahnya, kaki kanannya Bu, diangkat Bu, turunkan Bu. Setelah itu kita bisa minta kaki satunya yang kaki kiri Bu, angkat, tahan, turunkan Bu. Setelah semua sudah kita cek, kita bisa lakukan penilaian di catatan kita. Setelah itu kita bisa pergi meninggalkan pasien. Kita rapikan dulu pasien Bu. Jika nanti perlu apa-apa bisa tekan bel ya Bu. Baik, saya permisi dulu ya Bu. Ya, Mas. Setelah itu kita catat di kertas catatan kita dan kita akan masukkan di lembar dokumentasi. Untuk dokumentasinya kita tuliskan tanggalnya, tanggal hari ini 10 November tahun 2020. Untuk pupilnya kita lihat bagaimana responnya tadi, positif dengan ukuran pupilnya 3 simetris. Lalu untuk GCS-nya sendiri, S-nya sendiri atau respon matanya kita beri nilai maksimal 4 karena pasien membuka respon matanya secara spontan. Lalu untuk verbalnya kita isi 4 karena pasien tampak kebingungan saat menjawab pertanyaan dari kita. Untuk motoriknya kita beri nilai maksimal 6 karena pasien bisa menggerakkan motoriknya ekstremitas atas dan bawah sesuai dengan instruksi kita. Jangan lupa nama pasiennya kita beri Nyonya S, nomor RM-nya kita isi, lalu kita beri tanda tangan kita, nama terang kita, paraf, lalu dosen pembimbing Bu Etik. Setelah kita mengisi dokumentasi, kita bisa lakukan cuci tangan. Setelah itu selesai, keringkan. Terima kasih.